salah satu tokoh yang berpengaruh besar terhadap sejarah kerajaan-kerajaan Nusantara ini, teman-teman. Itu adalah Pramodawardhani. Teman-teman, Pramodawardhani itu adalah salah satu ratu yang menjadi maharaja di Medang, teman-teman, yang banyak menginspirasi karena Pramodawardhani itu membawa perubahan besar terhadap kerajaan Medang ketika pada zamannya, teman-teman. Teman-teman, tertera dalam sejarah bahwa ketika masa pemerintahan Ratu Pramodawardhani itu dua agama besar, yaitu agama Hindu dan Buddha, itu hidup rukun dalam toleransi yang tinggi. Pramodawardhani itu adalah seorang ratu yang putri berasal dari bangsa Salendra yang menganut agama Buddha Mahayana. Teman-teman, Pramodawardhani itu merupakan putri dari salah seorang maharaja besar, teman-teman, yaitu Prabu Samaratungga. Pada tahun 832 Masehi, Putri Samaratungga itu menikah dengan Rakepikatan, seorang raja dari Wangsa Sanjaya yang beragama Hindu Siwa, teman-teman. Pernikahan Pramodawardhani dengan Rakepikatan itu dikenal dengan sebutan pernikahan lintas agama, teman-teman, yang merupakan pernikahan dari kedua orang yang sedang berkuasa penuh terhadap sebuah kerajaan, yaitu Wangsa Salendra yang beragama Buddha Mahayana dengan Wangsa Sanjaya yang beragama Hindu Siwa. Setahun setelah pernikahan itu, teman-teman, Pramodawardhani dan Rakepikatan itu berkuasa penuh di Pulau Jawa setelah memenangkan pertempuran melawan Bala Putra Dewa. Pramodawardhani itu menaiki tahta Medang Mataram itu pada tahun 840 Masehi. Teman-teman, pernikahan Pramodawardhani dengan Rakepikatan itu merupakan momen bersatunya keluarga besar atau wangsa besar, ya teman-teman, yaitu Wangsa Sanjaya dan Wangsa Salendra yang sebelumnya selalu berseteru berebut pengaruh dan kekuasaan di Medang. Teman-teman, penyatuan kedua wangsa ini itu tentunya sangat berdampak positif sekali terhadap toleransi umat beragama pada waktu itu, teman-teman, yaitu umat yang beragama Hindu Siwa dengan Buddha Mahayana. Teman-teman, ketika itu sekitar abad ke-7, teman-teman, memasuki abad ke-8, itu agama Buddha Mahayana itu masih dominan. Bisa dikatakan Hindu Siwa itu masih sedikit.
Teman-teman, salah satu bukti bahwa di era abad ke-7 ke-8 itu masih dominan dengan agama Buddha Mahayana, teman-teman. Itu adalah dibangunnya Candi Borobudur yang saat ini berada di lokasi Magelang, Jawa Tengah, teman-teman. Candi Borobudur adalah candi Buddha Mahayana, teman-teman, yang dibangun ketika era berkuasanya Samaratungga. Namun Candi Borobudur ini diresmikan oleh Pramodawardhani. Teman-teman, peresmian Candi Borobudur itu terjadi pada tahun 824 Masehi. Teman-teman, sejak Pramodawardhani berkuasa, teman-teman, dengan didampingi oleh Rakyat Pikatan, itu nuansa toleransi antar kedua agama tersebut, teman-teman, itu terasa semakin erat. Teman-teman, di masa era pemerintahan Pramodawardhani dan Rakyat Pikatan, itu Pramodawardhani mengizinkan Rakyat Pikatan, yaitu suaminya, untuk mendirikan candi-candi Hindu di wilayah kekuasaan Medang, teman-teman. Dan sebagai imbal baliknya, itu Rakyat Pikatan pun tidak segan-segan untuk membantu pembangunan candi-candi Buddha. Bahkan Rakyat Pikatan pun ikut menyumbang bangunan candi Buddha di Pelausan Lor, teman-teman, yaitu komplek percandian di daerah komplek percandian Sewu, teman-teman, yang berlokasi di daerah Klaten, Jawa Tengah. Teman-teman, candi-candi yang berada di Pelausan, teman-teman, itu didirikan secara gotong royong oleh umat Hindu dan juga umat Buddha. Teman-teman, situasi itu menunjukkan betapa kuatnya toleransi antara kedua agama tersebut, teman-teman, di bawah naungan kepemimpinan Pramodawardhani sebagai Raja Medang Mataram ketika itu. Teman-teman, pada tahun 842 Masehi, Pramodawardhani mengeluarkan prasasti yang disebut dengan Prasasti Kahulunan. Prasasti tersebut mengisahkan bahwa Sri Maharatu Pramodawardhani itu menganugerahkan tanah di desa Tebusan. Bangunan tersebut bernama Kamulan Bumi Sambara, teman-teman. Konon nama bangunan atau candi Kamulan Bumi Sambara itu adalah cikal bakal nama dari Candi Borobudur.